Amputasi itu bukan akhir loh. Justru ini adalah awal dari sebuah perjalanan pemulihan yang cukup kompleks. Hari ini kita akan bedah tuntas peran krusial dari asuhan keperawatan dalam memandu pasien melewati transisi besar dalam hidup mereka, selangkah demi selangkah. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi setelah operasinya selesai? Ini bukan cuma soal menyembuhkan luka fisik, jauh dari itu. Pertanyaan inilah yang akan jadi kompas kita untuk memahami keseluruhan proses perawatan yang super komprehensif setelah amputasi. Biar gampang ngikutinnya, kita akan lewati 5 tahap utama ini. Ini adalah peta jalan pemulihan kita, mulai dari titik awal sampai kita bisa menilai keberhasilannya. Yuk, kita mulai. Perlu diingat, pemulihan itu nggak asal-asalan loh prosesnya. Setiap langkah dari hari pertama banget setelah operasi, itu semua dipandu dengan sangat hati-hati oleh sebuah rencana asuhan keperawatan yang khusus dirancang untuk setiap pasien. Oke, kita masuk lebih dalam ya. Setiap rencana pemulihan yang hebat itu selalu dimulai dari satu hal. Pemahaman yang utuh dan mendalam tentang siapa pasien ini sebagai seorang individu. Nah, inilah yang kita sebut fase pengkajian. Nah, buat ngebangun gambaran lengkap ini, perawat itu pakai 3 pilar utama. Ada wawancara buat dengerin cerita si pasien, ada pemeriksaan fisik buat lihat langsung kondisi tubuhnya, dan tes diagnostik buat dapat data dari dalam. 3 hal ini jadi fondasi untuk semua perawatan selanjutnya. Pilar pertama, wawancara. Ini bukan sekedar tanya jawab biasa. Ini soal menggali cerita utuh dari si pasien. Apa sih yang mereka rasain, baik secara fisik maupun emosional? Gimana dukungan keluarga mereka? Informasi ini penting banget, karena pemulihan itu bukan cuma tentang bagian tubuh yang hilang, tapi tentang manusianya secara keseluruhan. Lanjut, pemeriksaan langsung. Di sini perawat turun tangan buat memantau gimana respons tubuh setelah operasi. Mereka cek tanda-tanda vital, kondisi luka, sirkulasi darah, sampai kekuatan otot. Setiap detail kecil ini bisa jadi petunjuk penting tentang bagaimana proses penyembuhan sedang berjalan. Dan pilar ketiga, ini soal data objektif. Tes-tes ini ngasih kita gambaran tentang apa yang terjadi di dalam tubuh. Ada nggak sih tanda-tanda infeksi yang nggak kelihatan? Aliran darahnya cukup bagus nggak buat penyembuhan? Nah, data-data ini mengkonfirmasi temuan dari 2 pilar sebelumnya, biar nggak ada yang kelewat. Oke, semua informasi dari 3 pilar tadi udah kekumpul nih. Terus diapain? Nah, kita masuk ke fase berikutnya. Sekarang, perawat pakai semua data itu buat mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik yang kemungkinan besar akan dihadapi pasien. Inilah yang namanya diagnosis keperawatan. Nah, yang menarik dari sini, diagnosis keperawatan ini bisa kita lihat sebagai peta rintangan yang jelas. Ada nyeri, ada kesulitan bergerak, ada perjuangan emosional, sampai resiko komplikasi kayak infeksi. Dengan memetakan semua rintangan ini, rencana perawatannya bisa dirancang untuk mengatasi masing-masing masalah secara spesifik. Dan sekarang kita sampai ke bagian aksinya. Setelah tahu apa aja tantangannya, gimana cara perawat secara aktif membantu pasien buat melewati semua rintangan ini? Yuk kita lihat rencana aksinya. Kita mulai dari tantangan yang paling umum, nyeri. Ini nggak cuma nyeri di bekas operasi loh, tapi juga sensasi unik yang disebut phantom limb, di mana pasien masih bisa ngerasain anggota tubuh yang sebenarnya udah nggak ada. Tujuannya jelas, bikin rasa sakit ini bisa dikendalikan. Jadi, poin krusialnya adalah manajemen nyeri itu nggak cuma satu cara, bukan melulu soal obat. Ini dimulai dari benar-benar paham sama nyerinya si pasien, terus dilanjutin sama intervensi non-obat, kayak nyari posisi nyaman, ngajarin teknik relaksasi, dan pastinya kerjasama bareng dokter buat ngasih obat yang pas. Rintangan besar berikutnya jelas soal gerak. Kehilangan anggota gerak itu kan mengubah total cara seseorang bergerak. Jadi tujuannya adalah membantu pasien biar mobilitasnya bisa meningkat lagi, pelan-pelan tapi pasti, dan yang terpenting dengan aman. Rencana aksinya ini sangat aktif, mencakup semua hal, mulai dari bantu pasien ganti posisi di tempat tidur biar nggak luka, ngajarin latihan-latihan dasar biar sendinya tetap fleksibel, sampai kolaborasi dengan fisioterapis untuk program rehabilitasi yang lebih intensif. Di sini kita lihat 2 tantangan yang kelihatannya beda tapi sebenarnya saling terkait. Penyembuhan fisik, lukanya, dan penyembuhan emosionalnya. Makanya tujuannya pun ada 2. Mastiin luka sembuh dengan baik, dan di saat yang sama, ngebantu pasien buat memulai proses penerimaan terhadap tubuhnya yang baru. Dan ini keren banget sih nunjukin pendekatan yang holistik. Di satu sisi, ada tindakan klinis yang sangat teknis, kayak ngerawat luka secara steril.
Di sisi lain, ada tindakan yang sangat manusiawi, mendengarkan, ngasih dukungan, dan yang paling penting, melibatkan keluarga sebagai partner dalam proses pemulihan emosional pasien. Baik, kita udah lewatin pengkajian, diagnosis, sama intervensi. Tapi gimana kita tahu kalau semua itu berhasil ya? Nah, kita masuk ke fase terakhir dari proses keperawatan, evaluasi. Di sini kita cek kemajuannya dan mengukur keberhasilan dari rencana perawatan yang udah dijalanin. Tabel ini ibarat rapor pemulihan. Cara yang gampang banget buat lihat kesuksesan itu kayak gimana. Bukan cuma satu hal, tapi kemajuan di berbagai area. Nyerinya terkontrol, lukanya bersih, pasiennya bisa gerak, dan yang gak kalah penting, apa mereka mulai beradaptasi secara emosional? Ini dia, gambaran lengkap dari pemulihan yang berhasil. Pada akhirnya, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Asuhan keperawatan pasca amputasi itu jauh lebih dari sekedar tugas-tugas klinis. Ini adalah tentang menjadi pemandu, pendukung, dan mitra bagi seseorang saat mereka melewati salah satu transisi paling menantang dalam hidup mereka. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat direnungkan. Perawatan di rumah sakit itu kan baru permulaan, tapi gimana perjalanan ini lanjut terus? Coba pikirin deh, peran dukungan komunitas, kemajuan teknologi prostetik, dan kekuatan luar biasa dari ketahanan pribadi dalam membentuk kehidupan setelah amputasi. Terima kasih sudah menyimak.